SD itu gue udah lewatin ternak cupang. SD Oke. itu gue udah. Itu beneran ternak atau lu kayak gua beli di Oh enggak, gue bener jajanan ternak, gitu? bener Oh, ternak. Gue udah pija, maksudnya, dan gue jualan, gue bayar uang sekolah dari uang cupang. Ada standar air pH-nya nggak? Enggak sih. Ya, standar pH sih cuma 6,5 sampai 8,5 masih oke. Standar lah ya. Mm-mm. Sampai 8 gitu. TDS 100 sampai 300 juga masih oke. Oke. Nah, terus yang kuncinya pari itu adalah pada saat sampai aklimatisasinya perlahan. Berapa lama tuh? 20 sampai 30 menit. Oh gitu. Bukan harus 2-3 jam gitu. Enggak. Nah, terus perlahan, habis itu cara mindahinnya gimana, terus habis itu apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Gua pantau terus Setelah gimana. aklimatisasi apa? Puasain dulu? Oh enggak. Misalkan pagi udah nyampe ya sore malam juga udah boleh makan. Tapi tidak banyak. Ada standar oke gak sih untuk ukuran tanknya misalnya? Enggak. Bukan standar oke nih. Standar kalau orang nanya minimal berapa sih om? Gitu kan. Ya gue sih butuh kalau memang dia belinya ikan kecil ya minimal lebar 50. Kecilnya pari itu ukuran berapa tuh bro? 13, 14, 15 cm diameter ya. Itu hitungan kecil ya? Betul. Nah, itu Minimal yang berapa? penting minimal lebarnya 50 cm. Misalkan panjang 100, lebar 50. Tinggi? Tinggi nggak terlalu tinggi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau yang hitungannya di atas itu 15 cm itu hitungannya udah besar? Oh belum? Belum. Medium? Masih kecil lah. Oh kecil. Kalau besar itu ukuran berapa? Besar itu 70 ada. Oke. Itu besar apa jumbo? 70 mah gede banget. Iya 70 cm, 80 cm ada. Kalau standarnya Tapi berapa? udah size indukan lah itu. Dan Iya. beberapa tipe yang bisa mencapai size segitu. Nah kalau rata-ratanya berapa? 30? Rata-rata 60 max size-nya 60 sampai 90 Yang udah ada. terhitung dewasa atau besar pari? Terhitung remaja itu masuk di angka 20 cm ke 30 cm itu udah remaja. Oke. Karena 30 up itu udah masuk dewasa. Dewasa. Nah kalau remaja itu ukuran tanknya juga harus lebih besar? Ya, jadi kenapa 50 paling enggak kalau lebar 50 dia bisa nge-keep sampai size-nya 20 sampai 25. Oke, kalau di atas itu artinya lebarnya menyesuaikan juga. Betul, dan pari kan di dasar, jadi butuh dasar yang lebar. Gua nggak butuh tinggi sebenarnya gitu. Tinggi gak apa-apa? Nggak apa-apa. Tinggi maksudnya? Maksudnya tinggi air itu gak berpengaruh? Ya akuarium kalau lebarnya cuma 50 nggak mungkin tinggi 2 meter kan? Gak mungkin. Ya Bisa. paling tinggi 50. Ya. Nggak masalah. Gak masalah. Nggak masalah. Kalau misalnya sampai yang tadi lu bilang yang lu keep sampai 70 cm gitu, Oh itu udah main kolam. Mainnya kolam kolam. atau Megatank. fiber tank. oh oke. Dan tingginya minimal juga Ya, 1 tingginya meter 70, 80, oke. Karena kan pari juga bisa berenang ke atas loh, sering loh gue lihat. Iya memang. Bisa lompat gak sih pari? Nggak bisa lompat, tapi bisa nyasar gini. Bablas, dia kan suka main shoot kalau tinggi airnya jedanya terlalu dikit. Makanya kadang kalau tinggi air terlalu dikit dari kolamnya, gue suka kasih bibir kolam. Oke. Jadi oke. bibirnya begini kayak ban-banan gitu. Ya, Jadi ketika ya. dia naik nabrak Mentok. balik, turun balik ya. Oh. Tapi kalau misalnya orang yang nggak pakai yang tadi lu bilang bibir itu harus berapa tuh jaraknya dari bibir? 20 cm oke lah. 20 cm ya. Dia nggak bisa bablas lagi ya. Nggak bisa. Untuk ukuran pari besar juga nggak akan bablas. Ya? Enggak. Oh, oke. Nah, itu kan yang beli dari lo arahin kayak gitu. Misalnya yang nonton ini juga yang tadi beli dari orang lain atau katakan dia impor lah. Apa yang harus dia lakukan ke pari-pari seperti itu? Ke pari-pari yang seperti apa nih? Yang bukan beli dari lo nih. Oh, ya tetap aja basicnya itu kan. Apalagi yang impor ya. Ya banyak lah sekarang udah pada pinter. Nah, udah nggak pada apa-apa, pinter. kasih tahu dikit lah. Udah bisa di YouTube gue juga ada. Jadi Oke. aklimatisasinya gimana, penanganannya gimana. Terus kalau untuk ngobatin gini, gue tidak bikin YouTube-nya. Gue tidak bikin YouTube-nya karena setiap penyakit beda-beda ngobatinnya. Ya. Nah, Cara orang juga beda-beda. Nah, jadi gue harus tahu dulu sakitnya apa dan gue pantau gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong, oh penyakit ini nggak bisa. Dan mesti dilihat dulu. Jadi contoh om, ikan saya begini. Terus gue cuma bilang, oh
boleh di videoin nggak? Gue lihat dulu, oh kan kondisinya kayak gimana, udah separah apa gitu kan. Nah, ngobatinnya mesti gimana gitu. Yang paling sering lu temuin sakitnya apa tuh? Biasanya parameter air yang berubah. Itu ke ikan baru ya? Atau Enggak, ikan ikan yang sudah lama diaktif, oke. parameter air berubah itu bisa jadi, kenapa? Bisa jadi adalah airnya telat ganti air, Oke. amoniak naik, ya kan? Filtrasinya. Nah, terus filtrasinya juga kotor, Iya, filtrasi iya. kotor, penuh lumpur itu pH turun, Oke, iya benar. bener kan? Iya. Nah, jadi itu kan parameternya berubah kan berarti. Ya. Nah, jadi parameter itu nggak cuma pH, TDS, apa lain-lain itu, tapi ke amoniaknya juga, ya kan? Nitrifikasinya. Ya, nah habis itu dia telat ganti air, akhirnya amoniak, nah, akhirnya ikannya sakit, wajar. Nah itu sakit apa tuh biasanya tuh? Sakitnya biasanya awalnya nggak mau makan, Oke, internal bakteri oke. kena juga gitu. Oke. Karena unik ngobatin pari itu dia tidak punya sisik, jadi tidak bisa obat-obat yang keras-keras gitu. Iya. Kan kata orang pari itu sensitif banget. Ya, Sama diskus sensitif mana? Diskus kan juga sensitif ya? ya Kalau gini, pernah- basicnya gini. Diskus dibilang sensitif juga enggak, kalau kita udah tahu cara biaranya. ya. Pari pun awal kalau pertama kali piara mungkin merasa susah, tapi kalau udah tahu polanya gampang. Oke. Jadi bahkan gua udah ada di YouTube gua nih, gua udah membuktikan. Gua cuma ngasih makan ikan, gua bikin sistemnya. Gua cuma taunya pulang kerja gua kasih makan ikan, gua nggak tahu kuras, gua nggak tahu ganti air. Itu udah dibikin sistem otomatis semua. Itu pun berjalan gitu. Jadi yang penting udah tahu basicnya gitu. Dia kuncinya cuma air bersih, air yang cukup bagus. Ya, yang bisa nentuin bersih apa enggaknya kan kalian, bukan bening ya. Ya. Ya, bening belum tentu bagus. Nah itu juga maksudnya harus kita edukasiin juga sih. Iya, bening belum tentu bagus. Nah, Terus butek belum tentu tidak bagus. tidak bagus. Nah, gitu. Karena semua orang nyarinya air harus bening. Clear. Gimana Nah. cara bikin air bening? Bening terus, tapi padahal kita nggak tahu air itu udah setua apa. Probiotiknya kurang Nah, ya. jadi bukan probiotik sih kok. Jadi gini, air yang dipakai, mineralnya itu diserap sama si ikan. Ya. Bener ya? Karena basicnya yang tadi lu bilang, perubahan miara ikan harus Pelihara air. pelihara air, Ya, harus pinter pelihara air. Nah, pelihara air itu bukan karena medianya mahal atau apa, enggak. Ya. Tapi kalian tahu harus gimana. Berapa banyak biota yang kalian taruh di tempat itu. Nah, makin banyak berarti makin membutuhkan pergantian air, siklus penggantian air yang lebih sering. Ya. Betul dong? Kalian yang tahu mau berapa persen setiap hari atau 2 hari sekali. Nggak mungkin itu. Jadi, gue paling sebel ada orang yang iklan bikin kolam, nggak perlu ganti air seumur hidup. Sumpah. Itu gue paling sebel banget. Nggak ada. Itu Karena- banyak banget sih. Banyak. Iklannya apalagi sekarang itu banyak banget sih. Ya nggak ada namanya piara ikan itu. Nggak ada yang namanya piara ikan itu nggak perlu ganti air. Karena intinya piara apapun itu ya, gue bilang. Mau piara, gue nggak bilang piara deh. Mau kita komitmen nikah, punya anak, punya ikan, punya piaraan, punya anjing, kucing dan lain-lain dah. Itu yang hal pertama adalah bukan tempatnya, tapi komitmennya siap apa enggak. Berat juga. Bener Iya. Hah? Bener Iya, ya? iya. Ya, apapun kita Iya. mau nambah apapun di dalam hidup kita itu komitmen Iya, yang utama. iya. Kalau kalian mau piara ikan ya harus komitmen dulu. Gimana? Karena lu harus tahu ketika ada sesuatu yang baru di hidup kita, ada masalah baru di sana. Nah, betul. Iya, iya. Entah misalkan piara kucing, dia sembarangan ya, kita harus bersihin. Iya. Pulang kerja capek-capek ya tetap bersihin. Gitu-gitu Ya, kan? iya. Begitu juga ikan. Air ganti karena basicnya dia hidup di air. Dia dapat mineral dari air. Iya. Selain dari makanan ya, dia dapat mineral dari air yang mengandung mineral yang bagus, diserap sama tubuhnya. Kalau udah airnya diserap mineralnya makin tua kan mineralnya dikit kan, Iya. kayak gitu. Ya makanya siklus chambernya, kondisi airnya itu harus diperhatikan banget. Betul. Karena balik lagi ujung-ujungnya adalah bukan soal ikannya sensitif atau enggak, tapi tempat tinggalnya. Betul. Kita juga harus paham balik lagi filosofinya pelihara ikan, pelihara air ya. Iya. Senyaman dibuat gini, basicnya selalu contoh ya. Gue selalu bilang, Om, kalau ikan yang baru masuk,
udah kelar aklimatisasi, udah pindah akuarium, gelapin dulu aja tanknya. Nggak usah nyalain lampu. Kenapa tuh? Supaya ngereduce stres dia jangan tidak berlebihan. Oke. Bener dong? Karena kita kasih dia nyaman, dia adaptasi lebih cepet. Betul kan? Dia adaptasi lebih cepet. Karena kan setiap hewan, setiap manusia dia punya basicnya bisa self healing. Jadi misalkan ada sesuatu yang sakit atau overstress, dia yang membangkitkan sendiri dan dia bisa nyembuhin diri sendiri lah ibaratnya. Ya makanya manusia itu ada imun namanya kan gitu gitu. Nah, jadi Ikan juga punya. ya ikan juga punya. Nah, itu dia bisa cepet lebih nggak adaptasinya cepet, stresnya juga berkurang. Udah abis itu setelah udah santai ya bisa nyalain lagi kayak gitu-gitulah kok. Oke, nah tadi kan kita ngebahas soal tempat tinggalnya gitu. Kalau untuk makanannya sendiri, di sini kan kalau di Platinum kita punya JPD Predator di sini ada arwana, yang khusus arwana, ada Groot, ada yang color nih, gitu. Nah orang-orang ini apa ya kok? Oh ini ciklit. Ini gambar bukan. foto ciklit. Ya kalau fotonya iya, cuman dia sebenarnya mewakili aja. Oh iya. Kalau lu masukin semua Predator rame. Oh iya benar juga sih. Rame nanti. Isi tank semua dimasukin sini rame. Nah, ini sebenarnya bisa buat semua predator gitu. Nah, cuman masih banyak nih dari teman-teman yang pertama pemelihara predator itu masih bingung gimana sih cara si predatornya makan pelet gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya biasalah masih ada pro kontra yang bilang ini kan karnivor. Basicnya itu dia harus makan yang hidup gitu. Nah, emang boleh gitu makan pelet gitu. Nah, lu sebagai penghobi, orang yang sudah berkecimpung lama gitu, yang udah pelihara ratusan, bahkan kalau dihitung-hitung sama yang udah keluar ribuan kali ya? Ya udah banyak banget lah ya. Itu menurut lu gimana tentang pelet untuk si predator? Pelet untuk predator itu tidak salah. Kenapa? Karena di pelet itu sendiri dibikinnya juga dari pakan alami sebagian kandungannya, betul ya? Benar. Cuma dikemas, dikeringkan, nanti dan dalam pelet itu multivitaminnya lebih banyak dibanding pakan alami. Jadi gua nggak bilang predator itu wajib makan alami, enggak. Gue pun ada pemakaian beberapa pakai pelet juga, karena itu untuk ngebangkitin formulanya dia, vitaminnya itu bisa buat diserap di tubuh, imunitasnya juga bagus doang. Yang nggak didapat dari pakan alami gitu. Nah, jadi si pelet itu sendiri nggak ada masalah kok buat gua. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Beberapa yang misalnya beralih ke pelet itu ngomong males nyiapin pakan hidup karena kan memang satu ada kerepotan, dan yang kedua bukan tidak boleh kalian menggunakan pakan hidup, bahkan kita mungkin masih mengencourage supaya instingnya gak hilang, silakan lah lu kasih pakan hidup gitu. Cuman ketika lu ngomongin pelet, ini formulasinya kan seperti yang tadi lu singgung, sudah dipadatkan nih semua vitaminnya ada, kayak di Predator Groot atau Color ini ada vitamin A, bahkan ada probiotiknya, lalu ada vitamin C dan E dan sebagainya gitu. Nah, ini juga untuk mencegah atau mengurangi resiko kalau kan kita nggak pernah tahu ya pakan hidup itu ada nempel parasit apa, atau bakteri yang belum steril apa gitu. Nah, sedangkan pelet ini kan sudah dipastikan aman gitu. Nah, jadi ada kalanya bisa dipikirkan ikan kan mahal-mahal ya, apalagi kita ngomong predator, pari, harganya minimal berapa besar? Paling murah 1 jutaan. 1 jutaan tuh, duit gitu. Ya kan, sampai yang kalau ukuran gede itu kan lumayan tuh ya, berapa? Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Wah, ratusan juta. Nah, pasti kan takut juga ikannya sakit. Nah, pelet ini untuk mengurangi si resiko itu. Di sana itu. Nah, pertanyaan keduanya adalah gimana sih cara misalnya membiasakan si predator ini makan pelet? Kalau gua sih biasanya ya yang gua lakukan adalah beberapa ikan gua yang memang menurut gua piaraan gua kasih makan pelet itu gue puasain. Nah di awal biasa pelet ini gue rendam dulu. Oke. Karena kan gini, misalkan dia makan pakan alami itu kan empuk ya. Udang, ikan itu empuk kan, dikunyahnya lembut gitu kan. Nah
ketika ini gue langsung cemplungin kan pasti masih keras karena dia basicnya kering kan. Benar. Jadi kadang gue rendam sebentar berapa menit, udah agak apa? Bukan bilangnya apa ya? Lembek lah. Ya lembek, udah agak lembek baru gue cemplungin. Jadi dia makan berasa kayak makan udang. Udah gitu kan biasanya semua pelet-pelet predator itu amisnya juga dapet. Benar ya. Amisnya menyerupai pakan alami, makanya jadi dibikin agak lembek dan supaya amisnya juga lebih keluar gitu. Ya. Terus dia juga makan juga berasa ini bukan keras, ini bukan batu. Karena kan kalau pertama kali nyemplung pasti alot dulu kan, gitu. Itu doang. Terus ilmu baru tuh. Ya abis itu gua rutinin, gua lepas dulu pakan alaminya. Gua rutinin, misalkan pagi gua kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sore kasih lagi sedikit. Jadi mau nggak mau dia lapar, apalagi dia komteng dengan yang lain, instingnya akan gini, oh gua nggak makan, dimakan sama yang lain. Bener kan? Itu yang disampaikan sama Anthony juga tuh. Ya gua nggak makan, dimakan sama yang lain. Ada yang lain ya. Nah, jadi mau nggak mau ya gua harus makan, gua rebutan gitu. Iya. Nah, terus dirutinin berapa hari. Nah, biasanya beberapa yang pasti gue ketemu yang tidak mau makan sama sekali pun ada. Pasti ada. Nah, di antara semua, walaupun jenisnya sama nih, ada yang nggak mau, gue pisahin. Misalkan dia udah terlalu lama puasa dan gue paksain ini nggak mau, ya, gue pisahin, gue alami lagi gitu. Nah, nantinya kalau udah udah mau pakan ini, akhirnya kita bisa selang-seling kok. Iya. Nggak harus wajib ini doang, Benar. wajib alami doang. Jadi bisa selang-seling dan dia udah biasa lah gitu. Sama halnya anak kecil, kan nggak langsung kita ajarin makan cabai kan dari bayi kan. Iya. Nah gitu loh, tapi kenapa dia bisa juga makan cabai nantinya gitu kan. Benar. Kayak gitu. Yes. Nah, itu soal makan. By the way, di Platinum di Sentosa kita ada barang baru. Nanti ada yang namanya Seajet Aqua produk gitu kan. Cuman barangnya kita belum munculin. Kalau nggak salah, Marcel juga udah pakai ya? Betul, udah pakai. Nanti kita ada sesinya. Betul, gitu. Siap. Nah, tapi di sini kita punya lampu-lampuan nih, bro. Oh, ada lampu juga nih. Yes. Sorry ya, ini ada Neo Helios Solar Color Booster nih. Nah, ini cocok nih untuk tank besar nih ya. Tank besar ini karena yang paling panjang ini 148. 42. Oh, 142. Ini 112. Iya. Nah, itu 112. 142 buat tank 150 biasanya. 150, oke ya. 112 buat tank 120. Ya, gitu. Nah, ini jadi kalau biasa lampu kan dia memang mengeluarkan si warnanya ikan tuh. Betul. Gitu. Terutama predator gitu kan ada beberapa yang kayak Kuning, Oscar, kuning, hijau, merah. Ya, biasanya. gitu. Nah, kalau yang ini dia akan mengeluarkan si warna alaminya. Jadi dia gak bikin si warna merah itu merah banget tuh. Nggak lebay gitu kan. Kadang kita ngelihat ada lampu yang kasih warna itu memang kelihatan bagus sih warnanya, tapi kadang kita merasa ini kayak bukan warna alaminya nih, karena ketika kita matiin lampu kan kelihatan alaminya apa, cuman nggak terang. Oh, jadi basicnya warnanya akan shiny tapi lebih natural. Ya, kurang lebih gitu ya? Ya, kalau lu kasih yang ini, dia jadi kelihatan warna alaminya tapi lebih terang gitu. Ini mainan baru nih kok. Mainan baru. Kita punya yang sampai yang paling kecil ini kalau nggak salah 36 cm ya. Kalau nggak salah 36 cm. Jadi ada 6 apa 7 ukuran gitu. Kalau yang solar color booster ini, dan ini juga dia punya kemampuan untuk soft tanning sampai ke kemampuan untuk fotosintesis ke si beberapa, misalnya lu punya biotop atau aquascape yang tanaman asli gitu, dia masih bisa tumbuh di sana dengan solar color booster. Lalu ada flat nano juga di sini kayak gitu. Oh, ini buat aquascape nih. Ya, ini lebih fokus lagi ke biotop atau aquascape gitu. Karena rata-rata punya si kemampuan fotosintesis ya di sana. Gitu. Nah, menyangkut ini, si pari itu kan nokturnal ya. Ya. Lebih ke gelap gitu ya. Itu oke gak sih dikasih lampu gitu? Nggak masalah sih. Cuma gue semua rata-rata toko buka nyala lampu. Tapi ketika toko tutup jam 7 malam semua malam gue matiin. Oh, oke. Jadi sepanjang hari itu lampu? Nggak masalah? Sepanjang toko buka ya lampu nyala. Iya, itu bisa lebih dari 10 jam dong? Enggak dong. Toko buka jam 10, jam 7 tutup. Oh, 9 jam. Lebih kurang kayak gitu. Ya. Dan itu nggak masalah buat Pari?
nggak masalah. Oh. Kadang ada yang 24 jam, tapi gua kesian aja. Biarkan dia balik. Karena buktiin ya teman-teman di rumah, kalau kalian matiin lampunya, dia lebih aktif kalau malam. Oh, karena Dia memang lebih nocturnal ya, gitu kan? iya. Dia lebih aktif, lebih ini. Jadi biarkan, makanya kan gue selalu bilang, piara ikan kita harus tahu dia nyamannya gimana. Oke. Kalau kita bisa bikin dia nyaman, kita bisa ambil hatinya dia. Bukan ya? Oh gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Ya, maksudnya kalau kita bisa bikin dia lebih nyaman, pasti kalian kan bisa ngelihat dia lama, Ya, dia ya, hidup yes, juga hidup juga akan lama, ya Yes, kan, yes, nggak yes. gampang mati Benar, gitu-gitu. Oke. Itu aja lah. Kita udah Siap. jam ya. Ya, Intinya cuma satu, Intinya apa? mau piara apapun komitmennya, komitmen ya. mau nambah apapun komitmennya. Oh. Ya sama, Ya. contoh. Jadi nanti lu mau Contoh nambah, gini, lu udah komit lu nih? mau beli BMW, Ya. mau cicil, Ya. komit kan tiap Komit, bulan bayar ya. kan. Nah itu komitmen juga kan. Nah, Kalau istri nambah, nggak boleh kok. Nggak kan yang penting komitmen tadi lu bilang. Nggak boleh kok. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu karena udah ditarik komitmen. Kalau gue gereja kan, Oh ya, ya. udah ditarik komitmen cuma boleh satu. Cuman boleh satu. Iya. Oke. Gitu. Oh ya. Cuci mata boleh, tapi nggak boleh memiliki. Oh. Iya. Sama kayak lu ke toko ikan kan, semua juga lu mau, tapi kan nggak bisa muat di satu tank. Tapi nggak boleh coba-coba. Iya nggak boleh, nggak boleh. Yowes, Oke. udah itu aja akhirnya. Ada yang mau lu pesanin buat Nah, udah para itu. pecinta predator Pokoknya atau intinya buat teman-teman di rumah, kalau misalkan mau piara sesuatu harus komitmennya dulu. Jangan cuma semua orang bisa beli, semua orang bisa beli. tapi nggak semua orang mau komit. Udah itu doang. Mantap. Iya Itu. dong, bener kan? Ya. Karena semua orang punya uang dan bisa beli. Apapun Bener, yang kalian bener. mau beli bisa beli, Bener. tapi nggak semua orang mau komitmen untuk piaranya dengan baik. Ya, karena gimana pun ikan itu meskipun Makhluk hidup. nggak tinggal sama kita, itu makhluk hidup loh. Betul. Dosa juga loh kalau kita biarkan mereka hidupnya tersiksa gitu ya. Betul. Apalagi kita yang pelihara. Betul. Begitu. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa untuk subrek Fish Furious ya. Oh iya. Masih aktif nggak Oh, YouTube? jangan lupa follow subscriber Fish Furious, subrek. Oh, iya. Terbalik. Ya, saya masih butuh donasi. Sombong bet. Tapi masih aktif nggak? Masih ya. Jadi buat subscriber ya Fish Furious, Marcel janji setelah ini dia akan banyak bikin konten untuk kalian. Benar Mau ya? bikin konten lagi bulan depan memang. Komitmen loh. Tadi lu bilang loh. Ya. Komitmen. Oke. Nah, Siap. follow Fish Furious di mana aja tuh? Follow Fish Furious di mana aja? Ya, Oh, di ada. IG. IG. fishandfurious.gallery. Oke. Terus kan? TikTok ada? TikTok ada juga, Oke. Fish and Furious, Oke. sama YouTube. YouTube ya Fish and Furious juga ya? Gallery. Gallery. Oke. Fish and Furious official, bukan galeri. Saking lamanya. Iya. Gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa juga untuk subrek Platinum Adi Sentosa ada di YouTube ini. Kalian boleh komen-komen. Dan juga ada di Instagram, ada di TikTok, ada di LinkedIn kita banyak loh. Ada di X, ada di banyak. Tapi yang aktif beberapa. Job street ada. Gue mau ngelamar. Sama kalian juga boleh ngecek ke beberapa brand kita, JPD, Mijuho, Matala, ini Sijat, Neo Helios, banyak kita. Yang penting Platinum Adi Sentosa, House of the Champion buat kalian semua. Saya Kiwan dan Marcel, dadah. dadah. Kita lama, Miss. Oh.